Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Guru Syarif, apa kabar semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada video kali ini Kak Syarif akan membawakan materi video pembelajaran yang pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Namun sebelumnya kita baca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mudah pahami. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bekerja sama mencapai tujuan. Seperti pada subtema 2 ini ada 3 muatan pelajaran yang ada pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, muatan pelajaran IPA. Dan yang ketiga adalah muatan pelajaran IPS. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, ananda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi kalimat efektif dengan tepat. Yang kedua adalah setelah menyimak materi ini, ananda sekalian mampu menuliskan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dengan tepat. Dan yang ketiga adalah ananda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Nah, ananda sekalian, apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, terkadang kita menggunakan kalimat dalam sehari-hari belum efektif. Nah, sekarang setelah pembelajaran ini, ananda sekalian diharapkan mampu menggunakan kalimat efektif baik secara lisan maupun tulisan. Yang bagaimana sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu memiliki susunan yang berurutan, yaitu ada subjek, predikat, ada objek, dan keterangan. Yang mana sih dikatakan subjek, predikat, objek, dan keterangan? Atau biasa disingkat dengan SPOK. Kita simak di sini. Ananda sekalian, perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Jadi di sini ada beberapa kata yang sudah Kak Syarif beda-bedakan. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, kalimat ini disebut dengan subjek, ya. Nah, yang kedua, memproklamasikan disebut dengan predikat. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia disebut dengan objek, dan di Jakarta disebut dengan
keterangan. Apa sih artinya subjek, predikat, objek, dan keterangan? Oke. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan. Jadi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini adalah pelaku. Ya, makanya disebut dengan subjek. Ya. Oke. Yang kedua, predikat. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, di sini apa sih yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta? Dia sedang memproklamasikan. Berarti ini adalah tindakan ya. Ini adalah kegiatan atau aktivitas. Ya, makanya dikatakan predikat. Nah, yang ketiga, kemerdekaan Indonesia. Ini adalah objeknya. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi, saya ulang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini adalah pelaku, orangnya. Apa yang dilakukan? Memproklamasikan. Apa yang diproklamasikan? Kemerdekaan Indonesia yang disebut objek di Jakarta. Menjelaskan tentang keterangan. Ini keterangan tempat ya. Oke. Keterangan ini adalah sesuatu yang menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, di sini adalah keterangannya adalah keterangan tempat, ya, di mana atau tempat. Jadi kalimat efektif ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangannya. Jadi ini sudah bisa dikatakan sebagai kalimat efektif karena sudah mempunyai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, untuk tantangan pertama hari ini, Kak Syarif memberikan sebuah tantangan yang menarik, yaitu Ananda sekalian, ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Di sini kalimatnya seperti ini. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Ya. Beberapa kali TKR Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Nah, Anda sekalian coba identifikasi yang mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan mana keterangannya. Silahkan ditulis di buku Ananda sekalian. Kalau belum memahami, silahkan kembali ke pembahasan yang di sini ya. Di sini Kak Syarif tadi sudah jelaskan. Oke? Tapi saya yakin Ananda semua dengan mudah memahami materi kali ini. Nah, di sini ada upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita pahami bahwa setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu 17 Agustus 1945, ternyata bangsa asing itu datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita pahami bersama bahwa setelah diproklamasikan, ternyata mereka masih datang dengan niat mau menjajah kembali Indonesia. Tentu dong kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, tapi pada saat itu perjuangan kita bukan lagi bersifat kedaerahan. Bukan lagi misalnya Sulawesi, Celebes, Borneo, Java, ya, tapi sudah bersifat nasional.
bergerak seluruh Indonesia, ya, untuk mengusir para penjajah yang datang ke Indonesia. Ada beberapa pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan upaya kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Kak Syarif mencontohkan ada 3, ya. Pertempuran Medan Area yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, pertempuran Ambarawa di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi ini 3 contoh pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, sekarang tantangan kedua Ananda hari ini adalah menuliskan makna. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan di Indonesia? Ananda tuliskan di sini, ya. Oke. Next. Nah, di sini Kak Syarif ingin sedikit menjelaskan tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau beradaptasi. Apa sih tujuannya itu hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Nah, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Jadi mereka harus menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Ya, mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Ya, supaya mereka tidak punah, mereka harus menyesuaikan diri. Beberapa hewan yang memiliki penyesuaian diri terhadap lingkungannya, di sini Kak Syarif jelaskan. Yang pertama, di sini ada gambar buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring. Kita lihat di sini, ya, yang sangat tajam. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan dalam memakan daging, ya. Coba andaikan gigi buaya ini tumpul, bagaimana mereka bisa memakan daging? Ya, jadi dengan gigi yang tajam ini buaya mudah memakan daging. Nah, mudah menangkap ikan atau mangsa yang ada di habitatnya. Sekarang di sini ada gambar bebek. Bebek, coba kita perhatikan ini, bebek memiliki paru pemakan cacing yang berbentuk lebar. Ya, kita tahu bahwa bebek itu senang berada di lumpur untuk mencari makanannya. Makanya untuk menyesuaikan dengan tempat tersebut, bebek ini memiliki paru yang lebar seperti sisir, dan di bagian pangkalnya berguna menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan menyaring makanan dari lumpur. Coba andaikan bebek ini punya paru yang runcing, tentu susah ya untuk menangkap cacingnya di dalam lumpur. Nah, makanya bebek ini punya paru berbentuk lebar untuk memudahkan mendapat makanan, menangkap cacing di dalam lumpur. Untuk binatang selanjutnya ada elang, ya. Ini ada elang. Di sini maaf ya, ini dalam secara umum dalam bentuk aves atau burung. Kaki burung pemakan daging, bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Ya, contohnya elang, ya. Kakinya ini pemakan daging, dia memakan daging kokoh, kuku tajam. Kita perhatikan ini kaki-kakinya. Bisa digunakan untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Coba mereka ketika menangkap anak ayam, menangkap ular. Nah, dia gunakan ini kukunya, dia gunakan ini yang tajam ini untuk
merobek dan mencengkram mangsanya agar tidak lepas. Untuk selanjutnya ada binatang butterfly. Apa itu butterfly? Ya, kupu-kupu yang cantik. Nah, di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Jadi coba kita perhatikan di mulut kupu-kupu ini ada yang runcing ya, sebagai mulut penghisap supaya memudahkan mendapatkan nektar. Nektar ini apa? Adalah zat manis dari bunga. Madu, mengandung madu. Nah, supaya gampang menghisapnya ya. Oke. Nah, tantangan Ananda hari ini yang ketiga adalah coba Ananda tuliskan satu contoh ciri-ciri hewan. Tulis nama hewannya ya. Tulis nama hewannya, baru tuliskan ciri-cirinya berdasarkan habitatnya. Nah, Kak Syarif sudah contohkan ada 3 contoh hewan berdasarkan ciri-cirinya berdasarkan habitatnya. Ananda sekalian silahkan pilih satu yang belum Kak Syarif sebutkan. Silahkan amati di lingkungan sekitarnya. Bagaimana? Ananda sekalian, mudah kan? Ya, saya yakin Ananda bisa menaklukkan tantangan hari ini. Nah, itu tadi materi yang Kak Syarif bawakan. Gimana? Mudah kan tantangan hari ini? Kak Syarif yakin Ananda hebat sekalian, mudah menaklukkan tantangan hari ini. Ya, oke. Semoga Ananda sekalian lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk menyelesaikan tantangan hari ini. Ya, demikian video dari Kak Syarif. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.